A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan tentang seorang wali atau seorang gus. Dia mengaku dia mengaku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bukan cuma bertemu ya teman-teman, tetapi dia sampai nangis terseduh-seduh. Nah, di sini dialah satu-satunya orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Khidir. Kenapa saya mengucapkan mengaku? Karena dia punya channel YouTube, dia bikin videonya sendiri, dia upload sendiri, ngasih judul sendiri, dan dia melihat Nabi Khidir sendiri. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita saksikan seperti apa tingkah dia ketika bertemu atau melihat Nabi Khidir. Oke, di sini beliau memberikan judul ya teman-teman. Judulnya Detik-detik Gus Ahong nangis didatangi Nabi Khidir. Ya, jadi Nabi Khidir datang ke dia, menjenguk dia dan bilang, "Aku ini Nabi Khidir." Jadi ada dialog ya, pertemuan dia dengan Nabi Khidir. Saya kadang bingung, mereka ini mengakui Nabi Khidir hidup atau mati? Yang datang itu Nabi Khidir yang hidup atau Nabi Khidir yang bagaimana? Ya Allah. Oke, kita saksikan ya. Oh, sedang kajian teman-teman. Gusti Allah begitu. Diam dia. Dia ngeliat ke kitab ya. Dia ngeliat ke kitabnya teman-teman. Terus dia nutup matanya, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang mengharukan gitu ya. Ya, nangis. Kronologinya begitu ya teman-teman. Jadi dia lagi kajian kitab apa gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah dia menjelaskan sesuatu, terus dia menangis. Dan di judul videonya dia bertemu dengan Nabi Khidir. Nangisnya berapa menit dia? Oh, lanjut kajian. Oke. Allahu Akbar. Saya di sini bukan untuk mereaction dengan cara yang kurang sopan atau bagaimana. Tetapi orang-orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Muqaddam, siapapun orang-orang terdahulu yang diakui bisa mereka lihat, ini membuat saya itu berpikir, kalau sebenarnya mereka itu bukan melihat, tapi sedang halusinasi. Kenapa saya mengatakan halusinasi? Tidak mungkin orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, hadir kembali ke dunia. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beberapa ustadz ini. Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya? Bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Nah, di situ jelas teman-teman, orang yang sudah wafat tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini hal yang tidak masuk akal. Kalaulah bisa arwah dipanggil ke dunia atau bisa hadir ke dunia, maka panggillah arwahnya Nabi Muhammad untuk mengkoreksi kitab hadis, hadis sahih, hadis maudhu, hadis dhaif. Itu tuh dikoreksi tuh. Yang sahih ini, yang dhaif ini, yang maudhu ini. Terus yang lebih penting, Sunni Syiah ini harus dihentikan. Ya, kalau Nabi Muhammad memang bisa dihadirkan arwahnya, suruh hadir Nabi Muhammad untuk memberikan pernyataan, nih yang benar, aliran Islam begini. Jadi tidak akan ada Sunni Syiah lagi. Yang ada apa? Islam rahmatan lil alamin. Paham sampai di sini? Inilah kenapa arwah sama sekali tidak bisa datang lagi ke dunia. Ketika manusia wafat, terputus hubungannya dengan dunia, teman-teman. Tidak bisa kembali lagi dia ke dunia. Karena apa? Kalau bisalah mereka kembali ke dunia, ya nabi-nabi itu disuruh bangun, disuruh hadir, panggil gitu. Nabi Khidir hadir, Nabi Ilyas hadir, Nabi ini hadir, Nabi itu hadir, kecaprak. Terus kalau orang itu nih
bertemu dengan Nabi Khidir, caranya bagaimana? Saya ingin ngajak teman-teman berpikir. Kalau orang itu mengaku bertemu dengan Nabi Khidir, dia itu landasannya dari kitab mana? Jangan bilang kitab-kitab dari orang-orang yang halu, kitab-kitab yang tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Karena kalau kita ingin berfatwa sesuatu, landasannya harus jelas, yaitu Quran dan hadis. Kita mau berfatwa tentang arwah, kita harus berdalil dengan Quran hadis. Kita mau berfatwa dengan makanan haram, harus berhujjah dengan Quran hadis. Apapun yang mau kita lakukan, hujahnya dengan Quran hadis. Dan di sini teman-teman, ini Gus ini mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Khidir, melihat Nabi Khidir. Bagaimana misalkan saya tanya nih, kita ini sebagai orang yang biasa nih, bertanya ke dia, bagaimana ciri-cirinya Nabi Khidir? Kira-kira bisa dijawab gak? Oh, Nabi Khidir tingginya 190 cm, badannya begini, pakaiannya begini, jenggotnya begini, atau gak ada jenggotnya, warna rambutnya begini, kalau jalan begini, suaranya begini, alisnya begini. Ciri-cirinya Nabi Khidir dapat dari mana? Dapat dari mana? Allah. Kita bukan ingin melogikakan karomah, tetapi di sini saya menanyakan ini, landasan kalian meyakini Nabi Khidir itu hadir dari mana? Meyakini Nabi Khidir itu masih hidup di mana? Terus pembenaran arwah bisa hadir di dunia itu kitabnya dari mana? Ya, memang ada kitab yang membahas tentang ruh. Tetapi kalau dikaji itu ruh tidak akan bisa gentayangan di muka bumi dan tidak akan pernah bisa ruh kembali ke bumi. Karena apa? Kata Syekh Ali Jabir, apabila dia sudah mendapatkan kenikmatan barzah, alam barzah, mereka akan di sana teman-teman. Dia akan menikmati kenikmatan itu. Dia tidak akan memikirkan lagi kehidupan dunia. Masih memikirkan anaknya, memikirkan istrinya, memikirkan si A, si B, si A, si B. No. Dia akan sibuk dengan kesibukan kenikmatan yang ada di alam barzah. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila orang itu mendapatkan siksa, mendapatkan kecelakaan di alam barzah, dia tidak akan sibuk lagi bangkit ke dunia. Ya Allah. Ya apabila kalian menganggap Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, ya sudah berarti hidup, bukan karomah, bukan suatu yang gaib. Kita melihat orang yang masih hidup nih, seperti saya, kalian ngelihat saya, ya hal yang biasa, ngelihat orang yang masih hidup. Jadi jangan dianggap karomah. Ngapain Nabi Khidir hadir ke sana? Saya di sini tidak pernah berpihak ke siapapun. Saya tidak berpihak ke Kiai Imad, saya tidak berpihak kepada Asbani Ba'lawi, saya tidak berpihak ke ini, ke itu. No. Tapi saya di sini melawan yang namanya haluisme. Saya melawan khurafat, tahayul. Itu yang saya lawan. Kalau saya mau mempercayai karomahnya Al-Faqih Muqaddam, tidak akan mungkin saya percaya. Karena dari ujung-ujungnya, dari pohonnya, dari akarnya, sudah banyak kedustaan. Bagaimana saya bisa mempercayai pendusta? Mi'raj 70 kali. Itu, apa itu? Menurunkan rantai emas, malaikat raqib dan atid berhenti nyatet, ya, pencatat amal buruk berhenti nyatet. Itu apa-apaan? Membuat malaikat cacat. Terus mempercayai Syekh Abdul Qadir Jailani hadir ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kitabnya dari mana? Riwayatnya dari siapa? Kalau hanya dongeng ke dongeng, saya pun bisa berdongeng. Saya berdongeng si fulan pernah tembus bumi, keluar di matahari gitu. Bisa. Orang bisa buka jendela tembus di bulan gitu. Dia langsung menapakkan kaki di bulan. Bisa buat cerita seperti itu. Gampang. Terus kita embel-embeli dengan karomah. Ya udah bisa. Tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah bagaimana? Ketika kita berdusta atas nama karomah, berdusta atas nama Allah, berdusta atas Nabi Muhammad, bukan nambah keimanan, malah kita mendapatkan laknat Allah dan kita pasti akan semakin disesatkan oleh itu. Saya di sini menentang haluisme ini bukan karena saya merasa sok benar sendiri, tapi saya sudah melihat yang sudah-sudah. Seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, itu jelas-jelas dusta. Kalau memang bertemu, Nabi Muhammad pasti memberitakan. Terus menghidupkan 500 mayat Yahudi, itu jelas-jelas dusta. Kalau pada akar-akarnya sudah dusta, bagaimana dengan pohonnya? Bagaimana dengan daunnya, rantingnya, buahnya? Pasti lahirlah suatu kedustaan yang ditutup dengan kedustaan yang lain. Dan itu tidak bisa dibela dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Karena selama saya berdialog dengan santri-santri yang mengaku sudah puluhan tahun mondok, yang dia kutip adalah hadis atau dalil-dalil palsu kebanyakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya bahas di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila dia benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.